pada video kali ini kita akan melanjutkan dari teori sebelumnya terkait dengan backend, di mana untuk topik kali ini kita akan membahas terkait dengan RESTful Common Service Data Format atau data yang sering digunakan pada penerapan teknologi RESTful. Yang pertama perlu kita pelajari yaitu terkait dengan XML. XML ini merupakan kependekan dari Extensible Markup Language, di mana XML adalah suatu bahasa markup untuk bahasa encoding yang dapat dibaca oleh mesin. Jadi di sini bisa kita tekankan keyword markup language. Nah, markup language itu kalau yang biasanya kita tahu kan HTML untuk istilahnya menyiapkan UI dari halaman web. Sedangkan di sini tuh Extensible Markup Language. Ini tujuannya berbeda dengan HTML. Dan datanya sama seperti HTML, berformat berbasis teks. Terdiri dari tag, atribut, dan konten datanya. Ini bisa kita bandingkan dengan HTML. Kalau untuk poin ketiga ini relatif sama ya. Jadi terdiri dari tag, atribut, dan di tengah-tengah tag tersebut ada konten datanya. Terakhir, menyediakan data dan metadata pada waktu yang sama. Jadi, sama halnya ketika kita melakukan scripting menggunakan HTML, sebelum kita menyiapkan struktur intinya, kita juga bisa menyiapkan metadatanya, di mana metadata itu biasanya digunakan untuk menjelaskan pada device bagaimana merendering suatu HTML, entah bagaimananya atau support layarnya dan sebagainya, itu bisa kita masukkan di metadata. Contoh data XML bisa dilihat di slide ini. Jadi di sini ada suatu contoh data XML dengan data library. Nah, di dalam data library tersebut ada 4 data buku, di mana setiap data buku terdiri dari 2 atribut, yaitu atribut title dan atribut penulis atau author. Jadi ini ada 4 buku terdiri dari 2 atribut pada satu lingkup data library. Jadi strukturnya relatif sama seperti kalau jika kita bandingkan dengan HTML, selalu diawali dengan tag pembuka dan tag penutup. Sedangkan selain XML yang perlu kita ketahui adalah JSON, di mana JSON ini lebih populer daripada XML. JSON, kependekan dari JavaScript Object Notation, adalah standar untuk mempresentasikan struktur data sederhana dan juga array asosiatif. Kedua, standar format data berbasis teks yang ringan. Jadi, kalau dibandingkan dengan XML, misalkan kita gunakan untuk menyimpan 1000 data, di mana datanya sama ya, konten datanya sama. Jika kita menggunakan XML, pasti relatif lebih besar file size dari XML dibandingkan dengan JSON. Mengapa kok bisa seperti itu? Karena pada struktur XML selalu terdiri dari tag pembuka dan tag penutup, di mana jika di JSON tidak butuh seperti itu. Jadi pastinya bisa menghemat ukuran file karena tidak ada perulang-perulangan data. Langsung ketiga merupakan turunan dari bahasa JavaScript. Sesuai dengan singkatannya ya, JSON itu JavaScript Object Notation. Terakhir, dapat menangani dan merepresentasikan beberapa macam tipe data seperti angka, string, boolean, null, dan object array. Nah, ketika kita mendeskripsikan suatu data JSON, ada beberapa value yang didukung oleh JSON. Jadi yang pertama itu string, yang diawali dengan tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik. Langsung ada value tipe number, jadi dalam bentuk angka, entah itu integer, entah itu float ya. Langsung ada object, jadi dalam JSON ini bisa menyimpan data yang lebih kompleks dalam bentuk objek, bahkan dalam bentuk array. Jadi array juga bisa disupport oleh JSON. Selain itu ada nilai boolean ya, ada true dan false, dan terakhir null.
pada value, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau kita mendeklarasikan suatu tipe data string selalu diawali kutip ganda dan diakhiri dengan kutip ganda pula. Sedangkan untuk data yang lain disesuaikan, angka itu mendukung untuk basis angka, entah desimal, entah berkoma, langsung true or false, dan null. Dan untuk struktur-struktur tersebut dapat disusun secara bertingkat. Jadi bisa dilihat di slide ini. Misalkan kita di dalam struktur file JSON itu kita memiliki suatu objek. Kalau misalkan kita mendeklarasikan suatu objek, harus diawali dengan kurung kurawa. Nah, setelah kurung kurawa, di dalam konten kurung kurawa itu kita bisa mendeklarasikan berbagai macam jenis data yang lain. Jadi kalau misalkan di contoh yang ini ada string .2 value-nya apa. String ini itu menunjukkan bahwa itu ID dari suatu nilai. Jadi objek ini adalah sekumpulan pasangan nama nilai yang tidak terurut. Objek dimulai dengan kurung kurawa dan diakhiri juga dengan kurung kurawa. Setiap nama diikuti dengan .2 dan setiap pasangan nama nilai dipisahkan oleh koma. Jadi misalkan nih, kita memiliki 3 data di dalam suatu JSON object. Jadi setelah pembukaan kurung kurawa, langsung ada string .2 value, langsung ada koma, string .2 value, ada koma lagi, string .2 value. Jadi jika terdiri dari 3 data, maka komanya ada 2. Jadi setiap kita mendeklarasikan pasangan nama dan nilai harus dipisahkan oleh koma. Berikutnya ada array atau lari. Jadi array ini adalah kumpulan nilai yang terurut. Jadi lari dimulai dengan kurung siku. Jadi bedanya ini ya, harus diingat ketika kita mendeklarasikan suatu objek selalu diawali dengan kurung kurawa. Sedangkan kalau misalkan kita mendeklarasikan suatu array diawali dengan kurung siku dan diakhiri dengan kurung siku. Nah, sama halnya dengan objek, untuk setiap nilai pada array harus dipisah oleh koma. Untuk strukturnya bisa dilihat di bagian atas ya, gambar ini. Jadi ada kurung siku pembuka, langsung ada nilai. Nilainya ini sesuai dengan tipe data yang didukung oleh JSON object, bisa string, bisa number, bisa objek lagi, boleh. Asal setiap data baru lagi harus dipisahkan oleh koma. Untuk contoh data JSON itu bisa dilihat di sini ya. Ini ada contoh JSON object. Bagaimana saya bisa melihat jika ini menentukan ya, kalau ini itu JSON object karena diawali dengan kurung kurawa di bagian yang paling awal. Nah, setelah kurung kurawa ini di bagian dalamnya itu ada beberapa atribut. Jadi ada atribut first name, ada atribut last name, ada atribut umur, di mana untuk first name dan last name ini tipe datanya adalah string. Langsung umur itu tipe datanya adalah number. Sedangkan untuk alamat itu ada objek lagi. Jadi alamat di bagian atribut ini .2 diawali dengan kurawa. Jadi itu bisa kita sebut bahwa address ini adalah JSON object. Di dalam objek address ini terdiri dari 2 atribut, yaitu street address dan city. Dan postal code. Jadi ada street address, ada city, dan postal code. Sedangkan untuk phone number itu adalah JSON array. Mengapa kok ini adalah JSON array? Karena diawali dengan kurung siku. Jadi harus selalu diingat ketika suatu deklarasi variabel itu diawali oleh kurung kurawa, itu bisa kita simpulkan bahwa itu adalah JSON object. Tapi jika diawali dengan kurung siku, bisa kita simpulkan sebagai JSON array. Nah, untuk perbandingan antara XML dan JSON
bisa dilihat di tabel ini. Ketika kita deklarasikan XML, butuh suatu validasi. Sedangkan JSON tanpa validasi. Untuk yang kedua, XML tidak mendukung tipe data array, sedangkan JSON mendukung array. Jadi kalau misalkan kita ketika membuat suatu web service, di mana web service-nya itu butuh melakukan output dalam bentuk array, pastinya kita butuh menggunakan JSON. Untuk XML terdapat tag, sedangkan untuk JSON tidak perlu tag. Nah, tag ini merupakan salah satu alasan ukuran XML itu selalu lebih besar dibandingkan dengan JSON. Nah, gara-gara XML ini selalu relatif lebih besar daripada JSON, maka untuk processingnya itu cenderung berat ya, sedangkan JSON itu cenderung ringan. Dan yang terakhir, XML itu mendukung namespace, sedangkan JSON tanpa namespace. Untuk alasan security, lebih disarankan untuk menggunakan XML, sedangkan kalau alasannya adalah ukuran, performa, maka lebih disarankan menggunakan JSON. Untuk contoh membuat web service JSON sederhana dapat menggunakan PHP, di mana PHP ini relatif populer ya di Indonesia. Jadi untuk contohnya kita membahas menggunakan PHP. Nah, untuk kebutuhan pengembangan web service menggunakan PHP ini, kita butuh server. Nah, servernya bisa menggunakan Apache ataupun Nginx. Dan sedangkan untuk paket aplikasi web server yang bisa kalian pilih, ada beberapa opsi, ada XAMPP, ada WAMP ataupun LAMP. Untuk XAMPP ini support multi-platform ya, WAMP juga support multi-platform, sedangkan LAMP biasanya digunakan di Linux. Jadi untuk yang dominan menggunakan Windows, yang sering digunakan adalah XAMPP ataupun WAMP. Tahapan pengembangan untuk pengembangan web service sederhana ini ada 5 langkah. Yang pertama membuat class custom, langsung kedua membuat objek dari custom class yang telah kita buat. Ketiga, mengubah objek ataupun array data menggunakan fungsi JSON encode. Jadi, ketika kita butuh me-outputkan data dari programming logic kita menjadi data yang dapat dikonsum untuk klien dari sebuah web service, itu kita butuh fungsi JSON encode. Keempat, menambahkan header pada dokumen dengan tipe application/JSON. Jadi header pada output datanya itu perlu kita deklarasikan sebagai application.json. Jadi ketika nanti digunakan oleh aplikasi klien atau third party, itu bisa langsung dicek output data ini dalam bentuk apa. Jadi memudahkan untuk pengembangannya tentunya. Kelima, mengirimkan data berformat JSON pada klien. Jadi si klien atau yang biasa disebut sebagai resource requester. Oke, masuk ke contoh scriptingnya. Bisa kita siapkan sebuah kelas mahasiswa, di mana kelas mahasiswa ini memiliki 3 atribut ya, ada atribut name, nama, alamat. Nah, untuk objek basic seperti ini bisa diterapkan menggunakan framework apapun ya, bisa menggunakan framework CI, Laravel, ataupun Y. Ketika kita melakukan instansiasi suatu objek mahasiswa, otomatis kita perlu mengisi konstrukturnya, karena pada contoh sebelumnya konstrukturnya membutuhkan 3 parameter, sehingga ketika kita melakukan instansiasi objek mahasiswa dengan line code seperti ini ya, string mahasiswa sama dengan new mahasiswa, maka ketika new mahasiswa ini harus dimasukkan 3 parameter atau 3 argumen, terserah nyebutnya mana. Argumen dan parameter ini suatu sebutan yang bisa ditukar-tukar, mau pakai yang mana boleh. Nah, ketika kita sudah mendeklarasikan suatu variabel, entah itu variabel berdasarkan programming ataupun mengambil data dari database yang kita masukkan pada variabel mahasiswa,
Setelah itu, agar bisa untuk diformat menjadi JSON data, maka perlu kita encode dulu. Jadi dengan perintah JSON encode, langsung variabel apa yang ingin kita rubah menjadi JSON ini. Nah, setelah itu jangan lupa pada konteks headernya kita setting menjadi application/JSON agar si aplikasi klien ataupun aplikasi-aplikasi yang lain, entah itu third-party dan sebagainya, itu tahu bagaimana merespon data output dari web service ini. Jadi harus kita masukkan di bagian header content type application/JSON. Nah, setelah itu baru kita outputkan. Secara sederhananya seperti ini, kita echokan saja ya variabel yang sudah dirubah menjadi format JSON. Jadi nanti si klien mendapatkan output JSON seperti ini ya. Karena datanya cuma ada satu dari contoh tadi, jadi outputnya juga hanya satu seperti ini, tapi diawali dengan kurung kurawa karena ini dideklarasikan sebagai JSON object, di mana objek ini terdiri dari 3 atribut sesuai kelas yang sudah kita sediakan sebelumnya, yaitu kelas mahasiswa. Jadi terdiri dari atribut NIM, nama, dan alamat. Perlu dilihat di sini, setiap atribut data pada JSON merupakan format pair of key value. Jadi data yang berpasangan antara ID key-nya, ID atau key-nya dengan value-nya. Data JSON yang diawali dengan kurung kerawa menandakan bahwa data JSON tersebut merupakan JSON object. Kalau misalkan ingin mengembalikan bukan JSON object, kita butuh mendeklarasikan sebuah array terlebih dahulu, di mana nanti bisa kita masukkan data lebih dari satu. Jadi di sini kita masukkan 2 objek mahasiswa. Yang pertama adalah Ananda dan yang kedua adalah Beta. Langsung headernya jangan lupa kita tentukan sebagai application/JSON. Langsung kita echokan data mahasiswa tersebut. Nanti outputnya itu bisa kita lihat di sini diawali dengan kurung siku. Baru setelah kurung siku ada kurung kurawa. Jadi bisa kita lihat di sini adalah contoh data JSON array, di mana dalam data JSON array ini terdiri dari 2 objek. Yang pertama objek NIM 101, yang kedua adalah objek NIM 102. Setiap objek dipisahkan oleh tanda koma. Untuk aplikasi pengujian suatu web service ada 2 yang populer, ada Postman sama Fiddler Telerik. Kalau mau nyari yang gratisan dan yang memang biasa saya pakai adalah Postman. Jadi bisa diakses berbasis web ataupun bisa di-download, di-install dulu di laptop kita. Oke, sampai sini dulu untuk videonya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di pertemuan daring. Terima kasih.